Balik lagi di K-Podcast, ngobrol aja udah. Bareng gue Rizky Meno. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya keren banget, bakalan punya cerita seru yang bakal kita kulik di sini. Savana Auriza. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Gila, ternyata lu aslinya cakep. Ih. Dah. Gimana? Bisa aja. Gimana? Apanya nih? Kesibukan sekarang gimana sih? Kesibukannya masih sama aja, cuman lebih bedanya mungkin kuliahnya online. Tapi kesini-sininya masih sama aja sih. Endorse masih sama dong. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, boleh nggak sih lu ceritain dari awal gimana lu bisa jadi selebgram sampai sekarang kayak gini? Cerita dari awal banget nih. Dari awal dong. Dari awal banget, gue tuh nggak tahu sih, maksudnya pas pertamanya gue dapet endorse itu mungkin SMA. Cuman naiknya itu dari kelas SMP kali ya. Dari SMP mulai beribu-ribu, terus pas SMA, oh ya gue ada cerita juga, itu sempat dihack. Hah? Waktu SMA kelas 2 itu 16K. Terus Dihack, ya udah. Ternyata gue tahu yang hack itu temen gue sendiri, akunnya dibalikin. Gitu, alhamdulillah. Nah, pas lah itu udah deh, langsung naik sampai sekarang. Nah, awalnya lu bisa naik kayak gitu, Kak. Gimana sih bisa langsung meledak kah atau beli followers gak sih? Duh, gue tuh nggak ngerti sama yang namanya beli followers gitu. Emang gue tuh nggak beli. Terserah sih orang mau mikir gue beli atau enggak, tapi emang gue tuh nggak beli. Mungkin banyak orang yang mikir, oh dia banyak mungkin dia beli ya atau segala macam. Tapi emang gue nggak beli. Tapi gitu. awalnya bisa naik kayak gitu gimana? Mungkin ya, karena waktu itu gue sempet dikasih tau temen gue kalau gue tuh masuk akun kayak Beauty Indo gitu. Isinya tuh cewek-cewek yang bisa dibilang kayak gitu-gitulah. Terus dia followersnya lebih banyak daripada gue. Nah itu gue di repost. Nah mungkin Naik dari situ ya. naiknya gitu. Di post sama akun yang lebih tinggi followersnya. Iya. Oke. Terus kalau misalkan kayak di post-post kayak gitu, biasanya kan lu repost lagi nggak sih? Enggak, dia kan kayak nge-tag gue gitu loh, no. Jadi ya udah gue upload foto nih, selfie, ntar dia repost gitu. Gue ya taunya dari berarti lu nge-tag dia? Dia yang nge-tag gue. Lu katanya di repost sama dia? Dia nge-repost foto gue, terus dia nge-tag gue. Oke. Paham nggak? Bukan gue yang nge-tag dia. Nah dia dapat foto lu dari mana deh? Dari Instagram gue. Maksudnya kayak misalkan gue habis upload foto nih. Tapi dia izin nggak kalau kayak gitu? Enggak. Gue aja tahu dari temen gue. Nah? Taunya dari temen gue kalau misalkan emang ada yang nge-tag kayak gitu. Tapi alhamdulillah kan jadinya banyak. Alhamdulillah. Kan sekarang udah endorsean udah banyak nih. Amin. Gak banyak juga sih. Itu lu ada manajemen gak sih? Ada. Dulu gue nggak ada. Cuman mungkin pas waktu gue SMA itu kan apa ya? Udah mulai nggak bisa kepegang sendiri nih. Awalnya mau sendiri-sendiri, tapi ternyata sibuk lah segala macam. Pulangnya sore terus, jadi nggak keurus. Gue mulailah ikut manajemen, ditawarin manajemen, dan manajemennya itu bagus. Gue lihat, terus temen-temen gue juga masuk ke situ, gue ikut. Ada waktu itu kalau manajemen kan berarti lu diatur ngepost jam segini, ngepost. Iya, kalau manajemen emang ada waktunya, cuman dia konfirmasi ke gue dulu sih, maksudnya bisa atau enggak jam segini. Kalau emang gue nggak bisa, ya nggak bisa dipaksain gitu. Tapi manajemennya cuma satu? Enggak, gue ada lebih dari satu sih kayaknya. Ada berapa tuh? Manajemennya kayaknya ada 5. Kalau manajemen gitu, lu yang cari apa lu yang? Enggak. Biasanya kalau manajemen itu mereka yang nyari talent, kecuali kalau misalkan apa ya, itu juga banyak sih yang orang nawarin diri untuk ikut manajemen, tapi biasanya kalau manajemen yang udah jadi, yang udah jadi pokoknya itu dia yang nyari, bukan kita yang nyari ke dia. Berarti lu di kontak nih? Iya, di kontak. Iya, ikut. Oke. Tapi untuk fee-nya dari lu atau dari dia? Dia yang ngatur apa? Dia nanya ke gue, misalkan kayak mau bersihnya berapa nih, ntar dia ngambil keuntungannya, itu terserah dia. Dia cari lebihnya lah ya. Iya, dia cari lebihnya. Emang kalau nggak cari lebihnya, mana mau dong dia ituin manajemen kita. Nah, kalau ikut manajemen gitu, iya, lu dituntut untuk bikin konten gak sih? Savana harus konten ya seminggu sekali atau gimana? Enggak. Mungkin kalau dari manajemen itu dia ngelihat dari insight kita, dari kayak berapa orang sih yang kunjungin profil kita, itu kan bisa dilihat kan, atau apa-apanya yang lebih ada di Instagram. Nah, tapi kalau dari manajemen itu dia lebih ke ya udah nih lu dapat, ya udah lu buat konten itu gitu. Enggak yang ngatur lu harus ini harus itu, enggak. Itu dari diri gue sendiri sih sebenarnya. Sekarang kan apa-apa online, iya, online. Bener banget. Lu endorse gimana?
di rumah tetap berjalan lancar aja. Iya lancar sih. Awalnya di rumah, cuman emang karena gue tahu kita nggak bisa keluar nih, gue nggak menerima terlalu banyak yang feeds karena kan kasihan kan gue foto di spot-spot itu aja. Jadi gue cuma ya udah terima review-review aja yang snapgram yang bisa santai di rumah gitu. Nah, kalau satu slide-nya snapgram lu nih untuk endorse berapa sih? Kalau tarif ini kan ada beberapa, ada yang dari manajemen. Kalau yang dari gue pribadi itu 350 per slide. Per slide? Iya. Kalau untuk feeds-nya? Feeds-nya 450. Itu untuk all shop. Karena emang beda-beda kan all shop sama brand. Kalau all shop lebih murah atau lebih mahal? Kalau all shop biasa lebih murah kan, kalau brand biasanya ya lebih mahal lah jatuhnya. Terus misalkan lu taruh di feeds nih, itu tahannya berapa lama sih? Dulu tuh gue nggak mikirin nih tahannya berapa Jadi lama. Ya udahlah post aja lama. gitu. Cuman ternyata gue baru tahu udah nggak usah post lama-lama, kalau emang nggak suka bisa dihapus. Jadi gue 5 bulan sih. 5 Cuman bulan? itu foto ya. Kalau video paling seminggu. Seminggu. Itu ada misalkan perjanjian gak sih dari all shop atau brandnya ke lu? Ini berapa lama ya? Ini Kalau berapa lama brand ya? pasti ada MOU-nya juga, tanda tangan segala macam. Cuman kalau dari all shop lebih dikasih tahu sih ini 5 bulan ya. Tapi kalau brand ini keep setahun ya atau segala macam, ya itu udah dari brandnya sendiri. Berarti kalau tenggelam sama feeds lu yang lain Gak apa-apa. nggak masalah. Asal nggak gue hapus. Mungkin dia bisa ngecek kali kalau yang jangka setahun masih ada nggak nih, atau minta insight-nya segala macam. Oke. Terus kalau sehari lu bisa dapat berapa endorsan sih? Sehari sebenarnya nggak tentu sih kalau kayak gitu, karena tergantung dari kitanya kan, mau nerima atau enggak. Jadi kalau dulu emang mungkin gue ngambil nih sehari ikut manajemen 20 barang endorsement dalam sebulan. Itu tuh gue keteteran banget kalau untuk sekarang ya. Jadi yaudah gue ngambil sedikit-sedikit aja, yang penting tetap ada gitu. Berarti tergantung mood lu juga dong. Pasti banget kalau gue moodnya jelek. Nggak lu ambil sama sekali hari itu. Gini, kalau misalkan gue moodnya jelek hari ini, ya udah besok gue baru foto, atau gue besok baru bikin konten gitu. Harus mood banget sih, karena kan gak enak nih kita di depan kamera lagi bete, lagi gimana, pasti kelihatan kalau mood gue. Tapi dalam seminggu lu pasti ngambil endorsan gak sih? Satu pasti. Atau 2? Karena menurut gue kalau misalkan nanti kosong, jadinya susah lagi gak sih? Iya. Jadi ya udah gue mau 1 mau 2 atau yang penting ada. Iya, yang penting ada. Yang penting gue nerima gitu. Kalau kayak gitu lu tetap konsisten untuk endorse seminggu tetap harus ada atau? Konsistensi. Cuman kan tergantung barangnya. Bisa jadi ntar dia minggu ini nggak datang, minggu depan baru barangnya datang. Jadi tergantung barang itu ada. Yang penting gue udah bilang nih 10 hari ya baru di-upload. Jadi dia udah paling nanya-nanyain. Maksudnya 10 hari baru di-upload? Jadi ada jangka waktunya, Gak mungkin kan gue datang udah nih foto gitu, enggak. Jadi ya udah gue pilih 10 hari, pilih hari yang kosong buat gue foto atau review, ya udah gue review. Mantep. Terus kalau sebulan itu kira-kira lu dapat berapa? Sebulan itu dapat berapa? Sebenarnya kalau kayak gini tuh nggak nentu sih. Bisa jadi kalau misalkan gue dapat brand bisa lebih gede. Kalau emang all shop aja ya itu juga nggak nentu, tergantung kitanya sendiri. Itu manajemen gak matokin berarti? Apanya si tuh? Savana dapat sebulan harus clear segini? Enggak dong, nggak matokin. Dia juga gitu. nunggu yang mau. Iya, jadi ya? Sistemnya tuh mereka dihubungin juga sama kayak gue. Bedanya mereka yang megang, kalau ini gue yang megang yang pribadi. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau pegangan, kalau misalkan ada nih temen, Savana gue mau endorse dong barang gue. Banyak banget. Ada nggak harga temen buat lu? Sebenarnya gue kalau sama temen ya, gak enakan banget sih. Jadi kalau misalkan emang dia mau review doang, ya udah gue bilang ya udah barangnya sini gitu. Terus? Ya udah, nggak usah bayar. Tapi nggak buat lu ya, Gue belum punya barang sih. Tapi niat sih pengen punya. Iya ya, boleh ntar kalau punya. Balik lagi ke temen. Apa tuh? Kan ada aja nih temen yang dulunya lengket banget sama lu, iya, terus tiba-tiba lu sibuk, terus langsung bilang, ih Savana kok sekarang sombong banget ya, Savana kok sekarang so sibuk ya, ini itu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Sebenarnya kalau teman terdekat gue nih, itu enggak kayak gitu. Soalnya emang dari zaman gue dulu pun gue jarang main orangnya. Maksudnya kalau emang mau main ya mending ke rumah gue, ngerti gak sih? Daripada keluar-keluar gitu. Tapi sesekali bolehlah main keluar. Cuman kalau sampai dibilang sombong lah segala macam, itu emang iya karena gue tuh slow respon banget orangnya, Jadi lo chat gue sehari, besok baru gue balas gitu. Itu kenapa sih bisa begitu? Karena udah
gue baca nih, ya udah deh, ntar aja balasnya, ntar udah, gue lupa, ngerti gak? Oke. Kayak baca di dalam hati gitu. Baca besok aja deh. Iya, tapi pas udah 3 hari, oh iya belum dibalas, tapi udah garing kan? Jadi Ya nggak udah, dibalas. nggak dibalas. Aduh. Itu sih emang itu nggak bagus banget sebenarnya. Terus temen lu kalau kayak gitu biasanya langsung nelfon atau gimana? Dia udah tahu. Jadi kalau misalkan gue ngechat dia nih, nggak langsung dibalas, 3 hari baru dibalas. Jadi digantiin gitu loh. Oh, gantian balas dendam. Iya. Ada temen yang kayak gitu? Iya ada, karena emang dia udah tahu sikap gue kayak gitu. Mungkin kesel kali ya. Jadi ya biarin udah aja, nggak apa-apa. Emang gue juga kayak gitu kan. Jadi harus terima-terima. Biarin aja. Malah chat gue nggak dibalas. Benar-benar. Tapi kayak gitu pasti kalau ketemu cair lagi dong, nggak jadi musuhan dong. Enggak sih, itu emang cuma problem antara kita nggak ketemu aja lewat WA, jadi nggak nyambung. Tapi kalau udah ketemu langsung baik-baik aja, iya sama kayak biasa. Terus kalau misalkan dari keluarga gimana? Kenapa tuh? Orang tua lu tahu lu selebgram terkenal gitu? Dia sebenarnya bingung sih, sampai dia aja nyebut selebgram itu bukan selebgram. Apa? Telegram atau apa gitu kan. Ya namanya orang tua kan, dia iya. nggak ngerti. Cuman ya udah dia ngerti kalau gue emang terkenal di sosial media. Terus juga dapat ya ngertinya itu karena waktu itu gue pakai bank bokap gue kan buat nerima transferan gitu. Jadi dia mikir kan, ini anak gue dapat uang dari mana gitu. Awalnya curiga gak dia? Curiga kayak aplikasi apa nih, kayak mungkin aplikasi yang gimana. Tapi gue bilang enggak kok, emang itu aplikasinya biasa-biasa aja. Cuman ya alhamdulillahnya bisa dapat uang dari situ. Nah dari situ udah dia ngerti sampai berarti lu dari belum punya KTP udah jadi selebgram. Iya, makanya kan kalau misalkan apa-apa harus KTP-nya sama, ininya sama, itu sama. Sedangkan gue gak punya KTP kan. Jadi ya udahlah pakai punya bokap gue aja. Nah kalau lu nih, pencapaian lu jadi selebgram ini apa sih? Sebenarnya kalau rumah belum, mungkin kayak motor gue bisa beli, terus kayak barang-barang handphone segala macam. Gue tuh dari awal, dari SMA pertama kali banget gue beli handphone tipe iPhone 5 itu gue sendiri. Nah sekarang ini gue apa sendiri. Jadi gak bisa nih yang namanya gue mau pergi nih ke MCD minta uang dong, gue nggak bisa kayak gitu karena mereka udah tahu kalau gue tuh punya uang. Jadi ya udah, kalau emang lo mau kemana terserah, tapi pakai duit lo gitu. Yang penting gak ngerepotin orang tua. Iya, dulu, alhamdulillahnya. Keluh kesah lu jadi selebgram atau capek atau banyak. Kalau dari keluhnya dulu sih mungkin gue harus moodnya tuh bagus. Kalau misalkan gue mau bikin sesuatu moodnya harus bagus, tapi kan kita nggak bisa nih moodnya bagus terus, pasti ada aja kan halangannya. Itu yang bikin gue tuh kayak wah ternyata dulu tuh sempet gue mau mau berhenti jadi kayak gini-gini. Maksudnya nggak mau yang namanya jadi selebgram lagi waktu pas gue SMA, karena menurut gue gimana ya, foto ini tuh jadi beban buat gue. Di saat gue mau main gue harus udah nih buruan foto, apalagi waktu SMA kan yang megang nyokap gue kan. Dia kayak merhatiin banget, udah nih kamu foto di saat gue mau main. Jadi gue bilang ya udahlah, nggak mau lah kayak gini-gini. Cuman dia ngingetin lagi kayak gini tuh susah, banyak orang yang mau dapetin, kenapa kamu mau ninggalin itu ya kan gitu. Jadi ya udah, mulai dari situ pasti moodnya jelek, jadi gue perbaikin aja, nanti moodnya kalau udah bagus baru gue foto. Terus yang kedua nggak enaknya ya pastinya teman-teman di deket gue tuh kayak ngerasa dia tuh dibilangnya kayak apa ya, panjat dong atau segala macam kayak gitu kan. Paling misalkan teman-teman yang satu circle nih sering main sama gue, terus dia diliatin sama orang lain, dia bilang lu main sama dia panjat doang, padahal dia tuh emang temenan sama gue dari sebelum gue jadi kayak gini. Jadi mereka tuh cuma lihat dari luarnya doang. Itu yang gue gimana sih, walaupun gue bilang enggak, tapi kan teman-teman gue ngerasanya kayak iya ya, jadi kayak agak-agak gimana gitu. Iya kayak gitu, agak gimana gitu. Itu emang suka dukanya sih. Maksudnya dukanya ya gue nggak suka tuh itu paling nggak gue suka banget. Main lu kan kalau di Instagram nih, lu foto lu keren semua, lu keren nih, kayak nyari jeleknya Kasavana tuh di mana sih gitu. Banyak sebenarnya. Kalau misalkan lu lagi main, ada nggak sih kayak tuntutan lu, gue harus keren juga di Instagram, gue keren, gue main juga jadi harus kelihatan keren setiap saat. Sebenarnya enggak gitu. sih, lu tau nggak sih, gue tuh pernah gue orangnya tuh cuek banget. Jadi kalau misalkan gue keluar, apalagi deket rumah gue bisa pakai sandal jepit atau segala macem, cuma pakai bergo doang. Terus waktu itu gue main ke Giant, gue tuh suka banget sama yang namanya main game. Gue main sama mama gue, tiba-tiba ada segerombolan anak-anak remaja gitu.
dia kayak ngomongin gue Kak Savana gitu-gitu, terus minta foto, bayangin gue pakai sendal jepit no. Terus akhirnya lu foto Terus udah juga. gue foto dan mama gue kan kayak iya ampun masa diminta foto pakai sendal jepit sih. Emang gue tuh orangnya kayak gitu, jadi nggak yang harus kelihatan kayak gimana kecuali kalau emang pergi jauh atau gimana harus rapi, ketemu sama orang itu harus rapi gitu. Oke. Terus udah nih dukanya segitu aja atau masih Banyak ada sih lagi? cuman ya segitu Udah. aja. Sekarang ceritain sukanya deh. Sukanya lu jadi selebgram apa sih? Sukanya pertama pasti bisa dapat penghasilan sendiri padahal gue belum kerja. Istilahnya gue belum kerja tetap tapi itu udah pekerjaan lu kan tapi. dulu gue mikir ini tuh bukan pekerjaan, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya ini pekerjaan gue sih. Maksudnya emang bukan pekerjaan yang tetap gitu, tapi bisa jadi pekerjaan gue karena kan menghasilkan. Iya. Ya itu bisa beli barang-barang sendiri juga setelah itu. Terus juga kalau keluar gak minta-minta uang lagi kan. Bener-bener. Terus juga gue setiap ada event ketemu sama orang nih, terus mereka juga ngasih wawasan yang baru. Kayak nambah relasi. Iya, nambah relasi, ketemu sama orang baru, dapat pelajaran baru, pokoknya positif lah. Kalau ada nggak sih sisi negatifnya dari lu jadi selebgram? Atau lu punya haters, lu sering dikatain Pasti. gitu? Ada nggak? Sebenarnya kalau orang yang gak jadi selebgram juga pasti punya haters ya nggak sih? Cuman mungkin kalau gue karena emang kayak gini jadi lebih banyak aja gitu loh dicari celahnya. Kayak misalkan gue foto nih, gendut banget sih kayak segala macem kayak gitu kan sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya udah kayak gue dijadiin oh ya udah gue kalau kayak gini tuh mikir ya udah gue harus diet karena apa, karena kan gue juga dilihat sama orang kan. Jadi bukan jadi tuntutan tapi ya guanya harus nyadar sendiri kalau misalkan gue harus ya udahlah diet biar foto gue bagus, biar disukain sama orang juga banyak gitu. Tapi kalau kayak gitu jadi beban gak sih buat lu? Sebenarnya bukan buat gue sih tapi buat kayak nyokap gue, soalnya kan dia sering mantau nih. Jadi Nyokap tuh lu ikut mantau gitu? iya, jadi tuh misalkan ada orang yang kayak suka ngejelek-jelekin, misalkan lo nih ngejelek-jelekin gue, lu gini, ntar di DM sama dia, kamu kenapa, ada urusan apa gitu. Nyokap Jadi lu pakai akun nyokap lu atau pakai akun lu? gue. Oh. Jadi gue punya ada akun dua nih, yang pertama yang Savana itu, yang kedua ada Saza. Nah dia pakai akun gue yang Saza ini. Cuma dia bilang kalau itu tuh orang tua gue, nggak atas menamakan nama gue, nggak. Jadi nyokap lu tuh udah kayak manajer lu ya? Bisa. Secara Tapi sekarang udah langsung. enggak sih karena ya udahlah gue aja yang pegang sama manajemen. Karena mungkin udah ada manajemen. Karena karena kalau nyokap gue tuh gimana ya, yang namanya orang tua terima-terima aja, padahal gue kan ada batasannya juga. Ya udah, jadi kayak sering ribut-ribut kecil soal kayak gitu. Jadi gue nggak mau lah, males ya udah. Berarti Mendingan. sekarang udah ada nggak sih keinginan lu kalau setelah dari sini Apa lu tuh? mau jadi apa lagi gitu? Pasti sih. Setelah lulus kuliah deh, sekarang lu lagi PI ya? Iya. Gimana Tapi tuh? masih lama sih lulusnya juga. Kalau PI lu tuh terima endorse PI masih, tapi sedikit doang. sedikit. Dibatasin lah. Kalau manajemen mintanya banyak, Kan itu bisa diatur sama oh, lu gurunya. bisa request ya. Iya, Gua kalau lagi misalkan ini, gitu. misalkan gue mau terima sedikit doang ya udah bilang aja sama dia gitu. Jadi ya emang benar-benar kita yang ngatur sendiri, walaupun sama manajemen juga. Dia cuma ngatur mungkin cara lu dibayar atau gimana ya. Dia cuma ngambil keuntungan, yang penting dia dapat untung, terus guanya mau atau enggak itu yang penting. Oke. Terus kalau katanya lu pengen bikin YouTube, konten YouTube. Udah ada. Udah. Tapi nggak terlalu jalan sih, karena emang gue belum konsisten. Kenapa begitu? Ada tim ya atau lu mau independen Belum. aja bikin sendiri gitu? Belum ada timnya, makanya kayak ngedit sendiri, bikin video juga sendiri. Bikinnya kan kalau misalkan ada tim atau segala macam bisa bikin challenge atau segala Iya macam sih. kan, tapi gue kan belum ada. Jadi ya udah masih kayak gitu doang sih. Kalau sendiri kayak gitu padat juga jadwal, udah jadi YouTube, jadi selebgram. Ya Tapi- makanya sih gue lebih mentingin Instagram dulu aja. Keren. Nih, kalau setelah lulus lu mau jadi apa kira-kira? Atau mau tetap konsisten jadi selebgram? Kalau jadi selebgram sih pasti, karena kan ya udah dibilang tadi ini nggak bisa didapetin sama orang lain, orang banyak, maksudnya jarang gitu orang yang dapetin kesempatan kayak gini. Jadi pasti gue nerusin. Cuman kan yang namanya zaman kan bisa jadi nanti ada regenerasi orang yang lebih baik daripada gue, terus gue turun nih insight-nya segala macam. Jadi gue harus mikirin nih ke depannya gue mau apa lagi ya. Nah, gue mau bisnis sih. Harus punya cadangan. Bisnis apa kira-kira? Bisnis baju atau apa, pokoknya bisnis lah.
lu nggak mau nyoba ke jenjang yang lebih tinggi gitu? Misalkan lu mau jadi artis atau jadi bintang Nggak. iklan Karena gue atau dulu apa? pernah ikut-ikut kayak gitu, kayak pernah ikut sanggar, terus belajar acting, MC, dance segala macam. Tapi menurut gue nggak masuk. Karena gue udah ikut casting tapi gue gagal terus. Jadi mungkin Berapa lama lu ikut sanggar? setahun kayaknya deh. Dari zaman masih di GBK sampai pindah Sanggar mana ya? Sanggar Ananda. Jadi Oh, ada tuh yang Lenong Bocah. iya yang Siapa di pimpinannya? Kak Aditya Gumai. Aditya Gumai. Iya. Itu juga diajak sih sama teman pas ikut waktu masih kecil kan, waktu masih SMP. Ya udah pas udah UN berhenti nggak ikut lagi. Tapi kalau modeling masih oke gak sih kira-kira? Kalau dari yang dipelajarin kemarin selama di Sanggar, gue paling suka sama modeling. Tapi mungkin sekarang belum ada waktunya kali ya. Sempat mau ikut juga waktu kemarin, bulan kemarin. Tapi ya udahlah, nggak dulu. Karena gaya lu di Instagram, gue rasa bukan kayak gaya-gaya orang biasa sih kayak. Tapi menurut gue tuh masih kalah banget sama teman-teman gue yang lain. Mereka tuh jauh lebih jauh lebih perfect banget daripada gue fotonya, mulai dari bajunya segala macam. Gue tuh tipe orang yang nggak bisa dandanin diri gue sendiri, ngerti gak sih? Masa sih? Terus Iya. lu kalau ngepost gitu di dandanin sama teman lu gitu? Ya enggak, maksudnya gue itu aja, ngerti gak sih? Yang nggak Oh. sampai keren segala macam. Itu bukan gue banget. Monoton. Mm-mm. Terus kalau misalkan di Instagram udah. Sekarang lu gue lihat-lihat kemarin di Instagram lu ada di TikTok. Beberapa ada feeds TikTok. Lu Iya. main TikTok juga sekarang? Main. Karena emang gue ngikutin zaman aja. Sekarang kan TikTok lagi Iya lagi. lebih naik. Jadi si TikTok sama Instagram ini berhubungan banget nih. Jadi sebisa mungkin yang tadi ya gue nggak main TikTok, ya udah gue main aja. Biar kalau misalkan ada hal yang nyambung sama TikTok, gue udah dapet nih, nggak Instagram doang gitu. Tapi udah ada endorsean buat TikTok lu gitu? Udah ada beberapa. Udah banyak? Beberapa sih, karena kan emang masih sedikit gue TikTok. Jadi lebih ke Instagram, cuman udah ada. Mungkin kalau nanti tambah banyak, bisa lebih banyak lagi yang masuk. Amin. Terus kalau konten rencananya mau mulai kapan? Mau mulai dari kapan? Konten tiap minggu sih, tapi kalau misalkan untuk konten make up itu tergantung mood gue ya. Cuman kalau story segala macam itu bisa gue bikin setiap hari. Yang gak jelas yang penting ada. Oke nih Kak, lu gue rasa dari SMA udah nyari uang sendiri, keren banget. Pokoknya lu keren deh, udah bisa jajan sendiri, udah Alhamdulillah. bisa. Pokoknya apa-apa udah sendiri dari SMA sampai sekarang kan. Ada nggak sih kesan-pesan lu buat anak-anak SMA yang di luar sana yang mungkin mau ikutan jadi selebgram atau jadi konten kreator? Ada nggak sih pesan-pesan lu? Sebenarnya banyak banget yang nanya-nanyain kayak gitu. Karena gue waktu itu juga sempat bikin YouTube tentang selebgram gitu. Cuman gue cuma bisa bilang kalau misalkan emang mau terjun kayak dunia selebgram gini, selain faktor hoki ya, karena gue kan faktor hoki nggak ada bakat sama sekali, ya berarti harus nemuin apa yang ada di dalam diri lo. Misalkan lo suka ini, misalkan lo suka motor, bisa lo videoin atau jadiin konten aja. Jadi kalau ada yang satu frekuensi sama lo, mungkin jadi banyak mengikut lo, kan kita nggak tahu. Atau suka OTD, foto-foto aja di mana bisa jadi inspirasi gaya foto gitu. Jadi nggak harus yang hoki doang sih, bisa juga lewat bakat, tapi harus konsisten sih yang pasti. Intinya kalian harus tahu prosesnya, tahu apa yang mau dikerjain, tahu langkah-langkahnya deh. Sama konsisten ya Kak? Iya betul. Ada lagi gak yang mau ditambahin? Udah sih itu aja. Oke. Segitu aja obrolan gua sama Kak Savana Auriza. Kita bakal balik lagi sama bintang tamu yang pastinya bakal gak kalah keren, yang bakal punya cerita lebih seru lagi. Segitu aja. Kayak podcast, ngobrol aja udah.